Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pentas, hari ini hari Minggu ya, tanggal 7 Juni kita silaturahmi ke rumah Pak Asep Targono yang punya Siki Cafe. Nah, ini beliaunya. Wah, gimana Pak Asep kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mungkin saya ngucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya atas kunjungannya ke Siki Kopi. Iya. Ini sangat satu luar biasa ya. Ini suatu kebanggaan buat saya. Gitu. Ada Pak Fajar nih dengan tim, waduh luar biasa Pak. Alhamdulillah. Terima Soalnya kasih. gini Pak, kangen Pak, lama nggak ketemu. Oh siap. Terus kemudian, wah ini kayaknya mesti diangkat lagi nih soal kopinya ini. Siap. Makanya narasumbernya siapa nih? Wah kayaknya Pak Asep ini cocok. Waduh, Karena sangat berlebihan tuh sebenarnya Pak. Padahal orang kopi kan banyak Pak. Gitu. karena apa? Punya pegangan selain kopi juga punya mesin roasting ini yang Siap. ya kalau dikombin itu akan ketemulah kopi yang enak itu seperti Ya, apa. betul. Pikiran saya kayak gitu. Oh gitu. Nah tapi sekarang Pak, kita mau ngobrolin kopi itu yang ada hubungannya dengan pariwisata nih Pak. Siap. Karena kan Jawa Barat, khususnya Bandung ya, itu juga punya destinasi yang begitu banyak untuk pariwisata. Cuma memang mungkin persiapan atau segala macamnya masih belum keangkat ya. Ya. Karena potensi besar, tapi banyak orang yang belum tahu. Ya. Nah, kalau disandingkan dengan kopi, Fajar bikin akan lebih dahsyat nantinya itu Pak. Siap. Nah, makanya Fajar pengen tahu nih dari Pak Asep nih, gimana sih Pak supaya ya minimal kan harus sadar kopi dulu Pak. Ya, Orang betul. Jawa Barat nih, Betul. khususnya Bandung juga nih, mewacanakan kopi Ya. kepada mereka, kepada khalayak yang di Jawa Barat supaya sadar kopi itu seperti apa sih Pak? Oke. Kalau menurut Pak Asep ya? Oke. Sebetulnya saya itu di Jawa Barat ini pengen menjawa baratkan kopi Pak. Kenapa? Artinya kopi Jawa Barat ini luar biasa banyaknya Pak. Jenisnya Pak. Itu jenisnya termasuk banyak juga gitu kan produksinya. Tapi sebetulnya gini Pak, dengan penduduk 50 juta Jawa Barat, kopi kita ini kalau kita minum satu gelas, satu hari 2 gelas saja kita belum cukup. Nah, jadi saya kenapa membicara pengen menjawa baratkan kopi biar orang-orang Jawa Barat tuh menikmatin kopi hasil kita, ya. Nah, itu pertama. Dan di sini saya ada satu lagi selain menjawa baratkan kopi, kita melihat Aceh namanya 1000 kedai Pak, luar biasa. Itu memang walaupun berdampingan itu mereknya tapi semua punya selera masing-masing. Kedua, Kepulauan Riau 1001 kedai. Kenapa Jawa Barat yang luas ini nggak jadi 1 juta kedai Pak? Nah itu kan Ya, mereka 1000 bisa. kok bisa 1 juta? Bisa. Dan sekarang Bapak bisa lihat lebih ribuan, ya ribuan. Untuk kota Bandung aja lebih ribuan. Nah, yang keduanya, pemuda-pemudinya ini menjadikan apa? Pengusaha. Kenapa? Karena dagang kopi itu menjadi bisnis. Karena beda dagang dengan bisnis. Kalau bisnis mainnya quantity, ya. Nah kalau dagang ya jangan dagang kopi lah, capek, gitu kan. Tapi begitu orang datang kopinya enak, lalu dia minta permintaan ekspor atau kemana aja itu bisa, ya itu. Jadi pemuda-pemudinya ini paling tidak punya pekerjaan, buka kedai, tapi konsepnya yang jelas. Jelasnya apa? Meja harus banyak, menunya harus banyak, parkiran luas insya Allah. Nah sekarang buat pariwisata mungkin Pak Fajar akan melihat daerah-daerah di ketinggian, daerahnya dingin, pasti itu dengan kopi Pak, ya. Dan ini saya pun tetap berusaha bagaimana di setiap daerah wisata itu ada kopi. Mohon maaf, bukan kita menjadikan satu produk atau gimana. Kenapa nggak Jawa Barat? Kopinya luar biasa, ya. Nah, sekarang yang kita harus ciptakan itu bagaimana orang itu bisa membangun suatu wisata alam yang jelas. Destinasinya yang jelas dong. Sekarang udah banyak ada penginapannya. Dan mungkin penginapannya pun lebih mahal kita di hotel bintang 5. Tapi ini ada yang satu alam, bukan dinding. Kalau hotel kan dinding lagi kan gitu.
Berenang pun mungkin beda. Selesai itu kita pun ada minum kopinya. Ada satu mungkin kopi ini bagus karena mengandung kafein. Kafein itu jika orang mau olahraga, mau nge-gym itu minum kopi dulu. Karena kafein itu untuk membuka pembuluh darah. Gitu. Nah, ini orang mau berenang di tempat dingin minum kopi kan jadi hangat. Karena ada satu yang berangkat ke pegunungan, dia sebagai orang pendaki gunung, ternyata di Gunung Himalaya itu baru sampai setengah udah keluar mimisan, Pak. Kebetulan lagi ingat bahwa dia tuh nggak minum kopi, tapi setelah dia ada orang Himalaya suruh minum kopi, saya alhamdulillah dia hilang mimisannya. Tapi karena udah tenaga udah kurang, jadi nyampainya cuma setengahnya aja Gunung Himalaya. Ada gitu. Jadi untuk wisata-wisata di Jawa Barat ini sebetulnya luar biasa, Pak. Berarti gini, Pak, kalau bisa disimpulkan untuk mewacanakan kopi ini, pertama orang Jawa Barat harus nikmatin kopi. Betul. Karena kalau nggak nikmatin kopi, ya nggak tahu rasanya iya, kopi, betul. nggak akan terinspirasi ke yang lain-lain. Ya. Kemudian untuk supaya bersinggungan dengan pariwisata juga, destinasi-destinasi itu diwajibkan ada kopi. Nah, betul. Karena gini, selain potensi pariwisata juga di Jawa Barat, itu juga ada beberapa wilayah di Jawa Barat sebagian besar itu juga nanam kopi ya, Pak ya. Betul. Berarti wah, kan kopinya luas banget, betul. Misalkan di Gunung Puntang misalkan, betul. Ada kopi Puntang juga, ya, ya. Betul. Nah, mestinya juga ada. Selain objek wisata Gunung Puntang juga ada beberapa kedai yang ada di situ. Betul. Nah, berarti kan kalau saya pikir dengan begitu kondisinya ya akan beriringan itu. Betul. Dari ada kopi, ada wisata, ada destinasi ya maksudnya. Betul. Seperti itu, Pak. Betul, memang betul. Dan sekarang udah banyak kok. Dan kita ada satu, mungkin sangat berterima kasih juga kita ngambil hikmahnya, Pak. Dengan kemarin ada COVID. Ya. COVID itu kan sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Kenapa COVID itu orang toko, mall semua tutup. Jadi arahnya sekarang ke alam. Alam sekarang nih, mall banyak yang tutup, banyak wisata ke alam. Nah, di sini ada satu kopi juga, bahwa orang yang kena minum kopi itu mungkin susah banget untuk kena COVID. Jujur. Betul. Salah satu ini ya mendorong untuk imunnya tubuh kita. Imunnya. Karena mohon maaf, saya tidak pernah di PCR, pernah di swab, tapi minum kopinya saja. Dan kebetulan saya banyak keuntungan dari COVID. Karena orang bansos itu pasti pakai kopi, Pak. Pasti diisikan. Selain ada makanan lainnya, ada berasnya, ada apa, minyak goreng, ada pasti kopi. Kenapa? Untuk menahan imun. Ya, karena ada antioksidan yang luar biasa dari kopi itu. Makanya dengan sekarang udah alam, kita wisatanya, wah luar biasa, Pak. Wisatanya tuh alamnya bagus, ya, cuacanya enak, tanpa perlu pakai AC, lalu sampai menikmatin kopi, wah luar biasa itu. Ya, apalagi kopi yang jenisnya memang dari daerah sekitar situ. Wih, pasti. Ya. Kan ada beberapa jenis kopi yang apa istilahnya itu kopi buhun ya. Ya, kopi buhun. Nah, itu kan memang nggak tahu dari mana, dari India atau dari mana, tapi cocok dengan tanah di situ. Ya. Akhirnya jadi potensi tanam kopi di situ ya. Betul. Misalkan di Garut, di Garut kalau misalkan ada pariwisata yang dekat dengan perkebunan kopi, kenapa enggak kita bikin destinasi di situ ya? Betul. Terus kopinya bisa disajikan di situ. Ya. Karena gini sebetulnya, Pak, Jawa Barat itu jelas sebelum Indonesia booming dengan kopi itu Jawa Barat duluan, Pak. Ya, pertama itu Robusta ditanam di Sunda Kelapa karena ketinggiannya paling berapa meter doang kan. Tapi kena banjir. Akhirnya dia majulah ke daerah Bekasi, Cikampek, Subang, sampai ke ujung timur Jember gitu, Pak. Ya, Banyuwangi itu kopi Robusta. Nah, kalau nggak salah 1696 ya, 1696 itu mencoba menanam kopi di Pangalengan, Pak. Di perkebunan Malabar, bukan Gunung Malabar, perkebunan Malabar. Ternyata hebat banget, Pak. Kopi Arabica kita itu luar biasa. Robusta Arabica, Pak? Arabica karena ketinggian. Nah, ini lalu mencobalah si orang Belanda ini menanam di daerah-daerah lain yang ketinggiannya di atas 1200. Jadi Jawa Barat ini sejarah banget, Pak.
Ya. Jujur, sejarah banget kopi di Indonesia tuh. Dan sampai sekarang pun cita rasa kopi Nusantara ada di Jawa Barat. Ya, kopi Toraja, asidnya tinggi sama dengan Pangalengan, Pak. Kopi yang namanya Gayo, Aceh. tidak begitu Aceh, sama dengan Mengelayang, Pak. Itu ada cita rasa kopi kita tuh. Makanya Jawa Barat, cita rasa kopi Nusantara ada di Jawa Barat, Pak. Berarti kan kalau kopi juga tergantung tanahnya ya, Pak, ya? Betul. Di Jawa Barat banyak gunung nih. Gunung. Yang bisa ngeluarin Betul, ini ya, betul. karakter Ya, tanahnya. ya. Jadi di Jawa Barat udah saya cek gitu kan. Ada 15 gunung, Pak. Ya. Dan itu tergantung ketinggiannya. Ya. Ada Robusta, ada Arabica. Bayangin 15 gunung terbanyak di Jawa Barat, Pak. Di antara gunung di daerah lain. Satu, Gunung Tilu aja dihitung satu, Pak. Ya, Betul nggak? namanya luar Gunung Tilu. biasa, Gunung Tilu tapi satu, Pak, dihitungnya. Padahal kalau ditambah 3 lagi berarti kan 17. Iya. Ya, nah ini luar biasa, Pak. Tapi kenapa kita untuk mempersatukan kopi Jawa Barat agak susah? Ya, nah kita harus bikin satu wadah yang luar biasa, Pak. Bagaimana? Contoh, gini ada satu contoh. Koperasi itu tidak bisa ekspor, Pak. Ya, karena anggota. Sisi lain ya, sisi Nah, lain dari ini. bagi ya. orang wisata ini akan menanyakan kopinya apa, dari mana, bisa nggak kirim ekspor. Nah, kita bikin satu wadah. Wadahnya apa? Yaitu bikin korporasi, tapi berbentuk PT. Nah, di situ kita siapkan lahan menjadi satu wadah, ya kan? Di situ ada gudangnya, ada ahli kopinya, semua itu ada, Pak. Jadi di waktu kita panen, kita bertahan, Pak, jangan jual keluar. Harus dinikmati. Dinikmatin dulu, paling lokal aja nih. Lokal, ya. Begitu selesai panennya, barulah kita ini bikin namanya lelang kopi, Pak. Yang diuntungkan apa, Pak? Negara-negara lain akan datang pakai pesawat, Pak. Iya. Lalu ke daerah-daerah ke hotel. hasil kopi. Lalu kita bercerita, kopi Puntang, kopi Malabar, kopi mana. Wah, pengen tahu dong, wisata kenapa? Dan orang bule akan melihat, orang asing akan melihat, wih, luar biasa Jawa Barat ini. Berarti ya, selain pariwisata destinasinya, itu juga potensi ekspornya. Pasti, Pak. Ya. Betul. Makanya saya bilangkan gini, dagang dengan bisnis harus dibedakan, Pak. Ya. Ya, ada sedikit lah mungkin wawasan buat saya atau buat Pak Fajar. Kalau kita dagang jangan ribet deh dengan kopi. Ya, kenapa? Karena kopi itu banyak harus menjual cerita. Storytelling. Iya, begitu Pak Fajar minum kopi, dilihat passwordnya apa, casan nusuk, kopi nggak diminum, main aja HP atau laptop. Iya, Saya samperin dong, Pak. Izin Om, kopinya Om, silakan. Kebetulan nih kopinya saya bikinkan misalnya americano tapi jauh banget lah, Cimenteng no, bisa kan kita kan? Karena kita jauh nih, karena di Cimenteng. Ini Cimenteng no, pakai kopinya house blend, kebetulan roastingnya pakai hot air, kebetulan juga ini dari daerah sendiri, yaitu Jawa Barat. Ini kopi Jawa Baratnya robustanya dari daerah tanah rendah, dari Kuningan, Sumedang, kan gitu kan? Ini kebetulan juga arabikanya dari Pangalengan, dataran Ciwidey. Itu, Pak. Storytellingnya di situ. Iya. Akhirnya orang nggak sibuk sendiri. Enggak. Ya. Akhirnya Bapak nyobain dong. Ada edukasi Ya, di situ. begitu nyobain Bapak, enak. Gimana, Pak? Mohon masukan kamu buat saya. Oh, enak banget. Saya bilang, Pak Fajar ada menu lain lagi loh. Kalau boleh, boleh. Jualan, Pak. Nyoba ya, lagi. Ya, nyoba lagi. Bil kita kental. Ya. Itu, Pak. Satu. Kedua, kalau sisi kopi, bisnisnya ya sisi bisnisnya. Kalau begitu dibilang kopinya enak nih. Saya kebetulan ada teman saya mau pulang nih, kita siapin kopinya. Begitu sana pasti kontak personnya harus ada dong. Begitu di sana, gua temen dong, kemarin ke kedainya dengan Pak Fajar, gini-gini. Mana kopinya dong? Ya, mana kopinya? Airnya apa? Dia bilang, mana kopinya bawang? Begitu enak. Enak juga, bisa nggak? Kita minta kirim, kita buka kedai sama-sama dengan kopi itu. Nah, berarti ada aliran Pak. bisnisnya pasti. Setelah destinasi bersinggungan dengan pariwisata, betul. Terus kemudian bisa potensi ekspor, betul. Terus bisnisnya jadi lebih bagus berjalan, Pak. Secara lokal ini. Iya, secara lokal. Lalu ada luar negeri.
enak banget kopinya. Dari mana? Prosesnya apa? Oh, Bapak sedang mau prosesnya apa? Mau wet hold kayak, mau dry kayak, mau natural kayak. Saya siap, Pak. Dari jenis-jenis jenisnya, roasting proses dulu. Oh, proses dulu. Nah, ya? proses dulu. Nah, di proses ini lalu Pak, kalau bisa Bapak pesan buat luar negeri ini biar enak, kita punya Jawa Barat roast bean, Pak. Ya, lebih menjadikan produk atau setengah jadi, terserah dia mau dia nanti diolah bagaimana, gimana kan gitu. Mau apa, mau pakai rempah terserah. Itu menjual. Jangan hanya binnya ya. Kalau bin memperkaya luar negeri, memperkaya orang, petani kita tetap miskin, Pak. Ya, itu pasti. Jadi minimal harus dikirim itu saat roasting ya, sesuai anjuran Bapak Presiden Republik Indonesia. Jangan raw material, tapi paling tidak setengah jadi atau barang jadi, Pak. Itu luar biasa, apalagi kopi, Pak. Jadi istilahnya petani kopi ini jangan di waktu musim kopi main kopi, di waktu kopi habis main sayuran, untuk dapur ngojek, Pak. Kan kasihan dah. Itu nyata, ya. Dan bagi orang mungkin pengepul atau orang gapokan, tolonglah si pekerja itu menikmatin kopinya. Jangan begitu karyawannya lagi ngejemur tapi kopinya kopi setan ya. Artinya udah ada termosnya di bawah pohon lagi. Kenapa sih? Karena mungkin udah pekerja pun tidak akan menghabiskan sekarung. Itu mungkin dari saya, karena saya melihat langsung bagaimana orang mengolah kopi. Ya kan gini, menurut histori itu kan juga waktu zaman dulu, waktu masih VOC itu emas hitamnya itu ya kopi itu. Betul. Kita pribumi hanya sebagai pekerja aja. Betul. Kalau ketahuan minum kopi, wah, habis dibunuh itu, habis ditembakin. Paling tidak dicambuk di. Nah, makanya betul. Sekarang kesempatan sebenarnya, Pak ya. Betul. Masyarakat Jawa Barat, terutama khususnya Bandung ya, ya nikmati kopimu itu, betul, gitu. Betul. Karena potensinya banyak di Jawa Barat, jenisnya banyak, terus rasanya banyak. Mau coba kopinya, Pak? Wah, sekalian deh. Ya, nah ini kebetulan, Pak nih, saya bikin cold brew, Pak. Kopi dingin. Bisa di kulkas berarti, Pak? Bisa di kulkas. Kopi ini selama-lamanya di kulkas, tidak akan ada kadaluarsanya. Yang penting di kulkas. Walaupun beli lalu di perjalanan entah ke Kalimantan, entah ke Jakarta, nggak apa-apa. Yang penting mau diminum itu harus dingin. Kopi ini, cold brew ini bisa dicampur dengan apa aja. Mau pakai madu enak, Pak. Ya. Bisa dimix. Apalagi lagi. Bapak mau madu gitu kan. Jangan, Pak. Shot ya, jangan ya, bahaya. Ada istrinya nanti gitu. Jadi kalau pengen cepet tidur pakai hidrokoko. Air kelapa, Pak. Enak banget. Cuman tunuh. Ngantuk, Pak. Gitu tuh. Jadi kopi itu sebetulnya gini, Pak. Kalau kita mau olahraga, mau goes, mau nge-gym, minum kopi dulu. Biar jantung kita dibuka pembuluh darahnya. Karena kafein itu fungsinya membuka pembuluh darah. Ya, kopi itu bagus. Minimal 3 cup sehari tanpa gula. Tanpa gula, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Orang banyak minum kopi pakai gula. Asam urat, kolesterol, jantung, diabetes, prostat, silakan. Testimoninya saya udah banyak. Tapi kita bukan orang pengobatan, Pak. Ketika tukang kopi, Pak. Ya, nanti pada kesini bingung, Pak. Dokter nanti bingung lagi. Bagian riset. Bagian riset gitu. Nah, kita coba, Pak. Ini saya olah lagi. Ini saya bilang karena berbusa, Pak. Tapi bukan pakai rinso nih, bukan so clean ya. Tapi ini memang diseker supaya dia menyatunya betul. Ya, disek. Nah, ini Pak Fajar ya. Tuh, lihat. Ini itu busanya harus dibersihin atau enggak usah. Cara minum. Sayang banget ini busanya tuh. Kan buat nyuci perut. Oh, ya. Oh, gelasnya pun beda, Pak. Gelas wine cuma kecil. Bukan pelit lagi aja, Pak. Enggak, karena kopi itu harus dinikmatin, Pak. Oh, ini ada siki kopinya lah gitu, Pak. Yang jelas dong. Ya, kopi itu minum dari siki kopi, Pak. Mau Brazil, mau India, mau luar negeri, Italia tetap siki kopi, Pak. Nggak mungkin siki salak, nggak mungkin siki jagung, betul nggak? Apalagi siki tangkil gitu kan. Mungkin melinjo dibikin. Nah, ini jelas. Wah, tapi emang aroma birnya. Oh, kayaknya harus tos, Pak ya. Wah, ini kita anggap aja, Pak. Kita nih di kafe ya. Saudara dulu lihat tuh, Pak. Tos ini. Waduh.
bahayanya. Waduh, ini kayak ada asem-asem. Asam karena ada lemon juga. Oh. Kasih simple sirup juga. Ya. Tapi karena ini difermentasi di dalam kulkas, jadi fermentasi dalam kulkas itu alkoholnya nggak naik. Jadi stabil. Tapi kalau ini di luar disimpan bahaya. Apalagi didestilasi. Habis destilasi apalagi disuling. Wah itu. Tapi terakhir-terakhir ini kopinya lengket nih. Oh ya pasti. Kan dari kopi, Pak. Iya itu. Ini dari kopi, Pak. Izin. Tapi menikmatin luar biasa. Apalagi panas gini ya. Seger banget ini. Jadi di luar ekspektasi saya, ternyata cold brew apa nih, Pak? Cold brew. Cold brew. Ini cold brew. Wine. Saya tolong mohon maaf ya. Ini disimpan di kulkas. Ini makin lama di kulkas makin enak. Dan ini mohon maaf ada halalnya, Pak. Aduh, ya. Jujur, ada halal, ada juga SNI-nya. Kopi ini udah SNI. Sigi kopi itu udah. Jadi SNI itu gini, SNI itu bukannya tapi keamanan pangan ya. Jadi dinikmatin itu tidak akan masalah. Sigi kopi kebetulan juga gini, udah internasional, Pak. Udah HCP. Udah HCP, itu udah internasionalnya. Jadi kita aman. Nah. Sip, ini baru 2 menu ini, Pak ya. Baru 2 menu, kopi lemon sama bir kopi. Bir kopi Ya, ceritanya. Betul. Tapi mesti ada ininya nih, Pak. Iya. Didorong sama Emang mohon maaf ya. Ya mohon maaf. Ya mungkin apa ya, mohon kawan maaf gitu. pentas, soalnya memang apa itu namanya? Circle-nya ke tempat kopi, jadi makanya jadi temennya itu pasti udut. Udut. Iya. Jadi harusnya berterima kasih ya bagi pabrik rokok tuh ya. Iya. Karena tukang kopi pasti pada rokok gitu kan. Tapi mohon maaf bukan promosi, jangan lah. Kalau bisa jangan. Lebih sehat tuh gini, WHO menganjurkan 3 cup sehari tanpa rokok. Ya. Tanpa rokok. Cuman kita mungkin karena kebiasaan atau budaya yang sulit gitu kan. Nah, untuk menghilangkan satu kebiasaan itu paling sulit, Pak. Ya, tapi mungkin bagi orang pemirsa semuanya janganlah, gitu kan? Kalau bisa jangan. Udah terlalu ini. Ya, ini aja ngurangin sebenarnya. Yes. Oh gitu. Ngurangin punya teman juga. Oke.